X1 balas dendam pernikahan yang tak diinginkan suamiku kakak tiriku. Dave Houston, yang merupakan anak dari Damian Houston, seorang pengusaha kaya raya. Alana seorang gadis cantik dan juga ceria, yang merupakan adik tiri dari Dave. Karin, yang merupakan anak seorang pengusaha. Dan tak lain, adalah kekasih dari Dave. Matanya memerah, dan dengan langkah yang sedikit gontai, dan kemarahan terlihat jelas di wajah tampan itu. Bagaimana dia mengingat pertengkarannya dengan Damian ayahnya pagi tadi, yang membela adik tirinya itu. Gara-gara gadis itu, Papa selalu saja menyalahkanku. Selalu saja apa yang kulakukan, tidak pernah benar di matanya. Selalu saja membela anak itu, yang murahan seperti ibunya. Gumamnya, dengan raut wajah yang terlihat begitu memerah. Masuk ke dalam rumah, dan menjumpai rumah begitu sepi, di tengah waktu yang telah menunjukkan pukul 12 malam. Melangkahkan kaki melewati tangga menuju lantai 3 rumahnya, dan ketika melewati lantai 2, langkahnya terhenti saat dia melewati kamar adik tirinya. Kepalan tangannya terlihat jelas, yang menyalurkan semua emosi, yang selama ini dipendamnya. Dan teringat kembali tamparan yang dilayangkan ayahnya tadi pagi, yang semakin memacu kemarahan lelaki tampan itu. Membuka pintu kamar yang tidak terkunci, dan mendapati Alana tengah tertidur dengan begitu pulas. Dengan perlahan Dave menutup pintu kamar, dan menguncinya. Malam ini, aku akan menghancurkan hidup Alana. Dan apa bedanya kau, dan ibumu, sama-sama wanita murahan? Ucapnya, dengan melepaskan dasinya, yang membalut di kemeja sempurna, di kemeja putihnya. Menghampiri Alana, dan mengikat kedua tangannya, di atas kepala ranjang dengan sangat kuat, dan tatapan yang begitu menghunus. Saat merasa tidurnya begitu terusik, dan dengan kantuk yang teramat sangat, Alana mencoba memaksakan diri, untuk membuka matanya. Dan betapa terkejutnya dia, saat mendapati kakak tirinya Dave, berada di dalam kamar, dan kedua tangannya telah terikat. Kak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengikat tanganku? Dengan teriakan, dan ketakutan yang teramat sangat yang sudah menyelimuti. Malam ini, kau akan membayar semuanya Alana. Selama bertahun-tahun aku mendapatkan perlakuan tidak adil, sejak kehadiranmu, dan ibumu, dalam kehidupanku, dan ayahku. Ucapnya dengan mulai melepaskan helaian kain, yang melekat di tubuh kekarnya. Rasa takut kian menyimuti gadis berambut panjang itu, saat menyadari dirinya dalam bahaya, dan dia tahu apa yang akan terjadi. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku Kak. Aku mohon. Pintanya dengan derayan air mata, dan terus meronta-ronta, agar ikatan tangannya dapat terbuka. Aku mohon, padamu Kak. Tolong jangan lakukan ini padaku, jangan lakukan ini padaku. Aku begitu menyayangimu, yang sudah kuanggap seperti kakak laki-lakiku sendiri. Aku mohon Kak, sadarlah, sadarlah, pintanya, dengan air mata yang terus menetes. Mengenakan kembali pakaiannya, dengan senyuman mencemooh menatap Alana, yang tengah menangis, dengan selimut tebal yang menutupi tubuh polosnya. Buat apa kau menangis? Bukankah kau seperti ibumu, hanya seorang wanita penggoda? Dengan menyunggingkan senyuman, di sudut bibirnya. Aku sangat membencimu, kau laki-laki brengsek, teriaknya dengan kemarahan yang teramat sangat, dan derayan air mata yang terus mengalir. Mengambil koper, dan membukanya. Dave mengambil sejumlah uang, dan melemparkan dengan kasar, ke wajah Alana seolah-olah dia adalah wanita penghibur. Berapa yang harus kubayar, Alana? $1 juta, atau $2 juta? Bukankah tujuan ibumu, menikah dengan ayahku, karena ini? Dengan terus melemparkan uang tersebut, ke arah Alana yang hanya bisa menangis. Alana hanya menangis, dan menangis. Dan dia paham, alasan kenapa Dave memperkosanya, ternyata hanya karena dendam. Dia hanya bisa menangis, dan menangis saat Dave melemparkan dirinya dengan sejumlah uang, yang berhamburan di atas ranjang, karena laki-laki itu menganggapnya sangat begitu rendah. Ibuku bukan wanita murahan, yang seperti kau tuduhkan itu. Dia adalah
wanita baik-baik, ucapnya, dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Tertawa keras seketika keluar dari bibir lelaki tampan itu, hingga tawa itu begitu menggema di dalam ruangan itu. Dan kau pikir aku percaya? Kau, tidak ada bidah jauh dengan ibumu. Dan aku yakin kau masih bertahan di rumah ini, karena kau menginginkan harta papaku. Dengan menyeringai jahat, menatap Alana yang tengah menangis. Pergi kau, pergi. Aku sangat membencimu, teriaknya, dengan terus mengeluarkan air mata. Tentu saja aku akan pergi, karena aku sangat muak melihat wajahmu. Jawabnya, dengan berlalu begitu saja meninggalkan Alana, yang masih menangis. Berlalu dari kamar Alana, dengan membanting pintu dengan sangat kasar, hingga membuat wanita berambut madu itu tersentak kaget, dan makin menangis. Alana menangis, dan menangis. Apalagi melihat bercak darah pada spray ranjangnya, membuat air mata wanita berambut blonde itu semakin deras keluar. Menuruni kedua kakinya dengan tubuh dalam keadaan polos, dengan kesakitan yang teramat sangat pada area kewanitaannya. Pandangannya menerawang, dan saat berada di dalam kamar mandi, dia segera menghidupkan shower untuk membasahi tubuhnya. Menangis sejadi-jadinya di bawah tumpahan air, dan merasa tubuhnya begitu kotor. Aku begitu menyayangimu, dan menganggap dirimu sudah seperti kakakku sendiri. Kukira kau adalah orang yang akan menjagaku, tapi nyatanya justru kau yang sudah menghancurkan hidupku. Aku sangat membencimu, dengan teriakan yang menyalurkan semua kesedihan dan emosi dalam dirinya. Menangis dia bawah kuncuran air, dan menggosok tubuhnya dengan kasar, karena merasa dirinya sudah kotor. Mentari telah menampilkan cahayanya di pagi hari. Pagi ini dia sudah terlihat tampan dengan setelan jas berwarna navy yang membalut sempurna di tubuh seksinya. Menyisir rambutnya dengan jari, hingga rambut itu berjatuhan sedikit menutupi wajahnya yang tampan. Senyuman kecil membingkai di wajah tampannya, seolah kejadian semalam sama sekali tidak berpengaruh untuk seorang Dave Houndstone. Menapaki kakinya menuruni tangga, menuju lantai bawah. Saat melewati lantai 2, langkah itu terhenti saat dia melewati kamar Alana. Hanya menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya, menatap pintu kamar milik Alana. Itu bayaran yang harus kau bayar, atas sikap kau dan ibumu. Gumamnya pelan, dengan berlalu ke lantai bawah. Saat tiba di lantai bawah, dia sedikit terkejut saat menadapati ayahnya, Damian di ruang makan. Papa, kapan kau pulang? Bukankah kau mengatakan padaku, kalau kau akan pulang setelah 2 hari lagi? Menyunggingkan senyuman sinis di wajahnya, menatap anak lelakinya. Kenapa? Apakah kau tidak suka, kalau papamu berada di rumah? Tidak, aku suka. Memang apakah salah, jika aku bertanya padamu, Papa? Ya, tentu saja tidak ada yang salah. Dan bagaimana hubunganmu dengan Karin? Kapan kalian akan menikah? Bertanya, dengan memasukkan mulutnya, dengan sepotong roti. Secepatnya aku akan menikahinya. Dan buat apa papa bertanya, bukankah papa tidak pernah peduli padaku? Hanya menghembuskan napas kasar, seraya menyandarkan pundaknya pada sandaran kursi, dengan tatapan menatap anaknya. Siapa bilang papa tidak peduli padamu? Kau adalah putraku, pewaris dari perusahaan yang kumiliki, tentu saja aku sangat peduli padamu. Dan kau saja yang merasa kalau selama ini papa selalu membeda-bedakanmu dengan adikmu, Alana. Dia bukan adikku, sama sekali bukan adikku. Jawabnya, tegas. Kenapa kau begitu membenci Alana? Saat ibumu masih hidup kau sangat menginginkan seorang adik perempuan dari kami berdua. Hingga sampai ibumu meninggal kami tidak bisa mengabulkan keinginanmu itu, Dev. Sekarang ada Alana. Papa minta sayangilah dia, Dev. Gadis itu sebatang kara, dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Dengan tatapan penuh harap, menatap anak laki-lakinya itu. Bangun dari duduknya,
dengan raut wajah yang begitu memerah. Maaf Pak, aku harus segera pergi. Aku ada rapat pagi ini. Pamitnya, dengan berlalu begitu saja. Baiklah, hati-hatilah di jalan. Saat seorang pelayan lewat, Damian seketika bersuara. Hingga membuat langkah Dev berhenti seketika. Paula, di mana Alana? Kenapa dia belum bangun? Tanya Damian pada salah satu pelayan rumahnya. Nona Alana sedang sakit, Tuan. Tadi pagi badannya panas tinggi, tapi tadi saya sudah memberi obat padanya. Dan sekarang dia sedang tidur. Baiklah, kalau begitu aku akan melihatnya ke kamarnya. Jawab Damian, dengan bangun dari duduknya, pergi ke lantai 2.